Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Setiawan, salah satu dosen pada Home Base Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah kewirausahaan yang merupakan mata kuliah pilihan program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah kewirausahaan ini membahas konsep dan praktik kewirausahaan serta implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan. Mata kuliah ini juga membahas bagaimana membangun ide untuk menciptakan kreasi bisnis. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas bagaimana mendesain model bisnis yang kompetitif dan membangun rencana strategi yang solid, melakukan kelayakan dan menyusun rencana bisnis yang unggul. Kemudian, mata kuliah ini juga membahas bagaimana membuat format rencana bisnis dengan mempertimbangkan keuangan dan rencana pemasaran yang kuat, dengan menentukan sasar pas sasaran dan riset keunggulan yang bersaing sampai memilih lokasi yang tepat dalam menjalankan bisnis. Mata kuliah ini juga bagaimana membuat rencana bisnis dengan mempertimbangkan keuangan dan rencana yang kuat, pemasaran yang kuat, dan menentukan pasar sasaran yang kuat, serta melakukan riset, membangun keunggulan bersaing, serta memilih lokasi yang tepat dalam menjalankan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mampu mengaplikasikan ilmu kewirausahaan, mampu menciptakan ide kreasi bisnis, menguasai strategi kewirausahaan dengan membuat rencana bisnis yang baik, mampu berpikir secara kreatif, inovatif, dan mencari gagasan terbaru untuk menciptakan peluang bisnis yang baru. Pokok bahasan materi ini terdiri 13 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan dan lingkup kewirausahaan, perkembangan entrepreneurship dan perbedaan antara pekerja dan pengusaha, karakteristik sikap dan kepribadian seorang wirausaha, faktor keberhasilan kegagalan usaha, teori kreativitas dan manajemen inovasi, konsep pengelolaan usaha dan strategi memenangkan kompetisi bisnis, perbedaan fungsi makro dan mikro wirausaha, bekerja efektif dan efisien, mempelajari, merumuskan, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah dalam kewirausahaan, analisis metode SWOT, analisis PESTEL, manajemen pemasaran dan promosi bisnis, cara membuat rancangan usaha bisnis plan, bisnis model canvas. Metode pembelajaran ini yang digunakan dalam program ini menggunakan metode tahapan delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian delivery atau penyampaian materi menggunakan case-based learning. Melalui metode ini, para mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep dan teori. Para mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan nyata di lingkungan sekitarnya yang berdampak pada pemecahan masalah yang berada di lingkungan masyarakat. Pembelajaran juga didesain mengikuti tahapan interaction, di mana pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, tatap muka, melalui pembelajaran sinkron dan asinkron untuk memperkuat interaksi. Aktivitas pembelajaran juga dilakukan melalui sistem pembelajaran daring, menggunakan Spada UPI dan juga Spot UPI, yang merupakan aplikasi sistem pembelajaran online terpadu yang dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui pembelajaran digital tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi, memberikan komentar, dan diskusi. Pada tahapan asesmen penilaian pembelajaran, saya mengikuti ketentuan pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada penilaian pembelajaran kewirausahaan ini menggunakan berbagai teknik penilaian yang disusun secara objektif sehingga mahasiswa dapat dievaluasi secara komprehensif. Adapun komponen penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, penilaian aktivitas partisipasi sebesar 25%, penilaian hasil proyek sebesar 25%, penilaian tugas sebesar 5%, penilaian kuis sebesar 5%, penilaian ujian tengah semester sebesar 20%, penilaian ujian akhir semester sebesar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita mengikuti perkuliahan kembali mata kuliah saya di mata kuliah kewirausahaan dengan sesi materinya terkait dengan bisnis model canvas. Sebelum kita akan mulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik ya sampai akhir. Amin. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, itu jargon baru ya. Oke, terima kasih. Berarti kabarnya sehat. Baik. Oke. Berikutnya, sebelum kita akan mulai ke materi perkuliahan, kita coba absensi terlebih dahulu. Ketua kelas nanti mohon kalau yang ada belum dicek absensinya mohon dikasih tahu ya. Yang tidak hadir ini hari ini siapa? Ada nggak? Taufik, Pak. Oh, Taufik. Kenapa? Kayaknya izin keluarga dia.
Oh, oke. Nanti kok ketua kelas tolong dicek nanti juga. Oh ya, untuk absen itu bisa mengakses di spada.upi.edu. Nanti perkuliahan kalian bisa akses di mata kuliah kewirausahaan. Nanti bisa ya atau tidak nanti bisa di sini. Selain juga yang kuliah hari ini juga bisa mengisikan langsung ya. Nanti kita akan cek masuk atau tidaknya. Oke, mata kuliah kita adalah terkait dengan bisnis model kanvas. Sebentar. Oke. Tujuan perkuliahan kita di bisnis model kanvas itu adalah nanti kalian para mahasiswa semuanya bisa memahami tentang bisnis model kanvas, bisa menganalisis bisnis kanvas dan juga kalian bisa terampil membuat bisnis kanvas. Ada yang pernah bikin model bisnis kanvas di sini nggak? Oke, mudah-mudahan kalian bisa membuat bisnis kanvas ya dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, nah sebelum kita memasuki sesi materi bisnis kanvas ini, sebelumnya kita pernah sesi sebelumnya kita pernah mempelajari tentang perencanaan bisnis. Kira-kira perencanaan bisnis itu minggu sebelumnya kita membahas tentang apa? Jadi poin-poin penting perencanaan bisnis apa saja? Yang pertama itu, saya Pak. Ya. Yang pertama itu harus ada planning. Sama planning kita mau bikin produknya apa. Ya. Yang kedua kita harus tentukan juga siapa market kita. Oke. Dan ketiga baru kita koordinasi apa aja yang diperlukan dalam proses bisnis tersebut. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, ada 3 hal penting terkait dengan membuat perencanaan bisnis tadi, membuat produknya, membuat marketnya, keuangannya. Ada lagi kira-kira perencanaan bisnis apa? Membuat produk, membuat keuangan dan sebagainya. Oke, kita akan pelajari ya. Nah, nanti setelah kita belajar perencanaan bisnis, kita akan masuk sesi materi model bisnis kanvas. Nah, model bisnis kanvas ini nanti kita akan biar nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab, nanti kita akan bagi kelompok. Kelompok 1 nanti saya bagi aja langsung ya. Ini kelompok 1 nanti terkait dengan segmen pelanggan. Kemudian kelompok 2 nanti terkait dengan proposisi nilai. Kemudian kelompok 3 nanti berkaitan dengan hubungan pelanggan. Nah, nanti kelompok yang keempat itu hubungan pelanggan, kelompok 5 arus pendapatan. Jadi boleh disingkat. Jadi kelompoknya misalnya SP, PN, bolehlah, bebas ya. Kemudian bikin kelompok terkait dengan kelompok tim, sumber daya, kemudian aktivitas kunci, kemitraan, dan struktur biaya. Nanti kalian bagi-bagi ya kelompoknya. Biar kita nanti ketika saya menjelaskan, kalian bisa interaksi, tanya jawab. Kira-kira apa dan bagaimana seperti apa di model bisnis kanvas ini. Oke, dipahami? Oke. Kita coba akan masuki ke materi berikutnya. Nah, sebelum ke materi saya ingin dulu terkait dengan video dulu yang ingin saya sampaikan ya, sharing video dulu. Silakan kalian boleh menyaksikan video ini terlebih dahulu. Tahap pertama itu sukses nih, berhasil. Nah, kita belajar sesuatu. Jadi kita ada masalah, lalu kemudian kita bagaimana tata caranya mengambil keputusan ini dari kinerja otak kiri dan otak kanan kita. Tahap kedua, bagaimana supaya bisa dilalui. Nah, inilah. Jadi kalau terus dilakukan, oke, akhirnya orang bisa berjalan. Oke, kira-kira video ini bercerita tentang apa? Dari sebelah kiri, kira-kira siapa? Silakan, ada yang bisa berkomentar. Apa tadi video tentang apa maksudnya? Ya. Tadi itu video terkait proses otak dalam memecahkan suatu problem solving. Ya, contohnya tadi kan ada jurang, antar jurang itu yang tidak bisa dilalui. Terus lama-lama dari otak kita, proses otak kita itu menginformasikan hal tersebut dan kayak bikin puzzle gitu Pak. Gimana cara menyelesaikan masalah tersebut hingga jadi lagi Pak. Oke, boleh tepuk tangan atau ya. Nah, oke, itu kuncinya. Jadi ketika ada masalah itu kan sinap akan bekerja. Nah, mudah-mudahan bisa kalian bisa belajar dari sana ya. Berarti kalau belajar itu pasti ada
cara untuk bagaimana kita bisa belajar dengan baik. Berikutnya, ini ada buku yang bagus. Ada yang pernah baca buku ini nggak? Ini penting buat seorang wirausahaan atau yang sedang belajar wirausaha. Ada yang belajar nggak? Nah, ini judulnya adalah Mindset. Intinya membagi manusia itu ada dua, yaitu adalah fixed mindset dan growth mindset. Salah satu aja cirinya adalah kalau yang fixed mindset itu adalah saya cukup melakukan ini. Nah, growth mindset itu adalah orang yang terus mencari tantangan. Biasanya seorang wirausahaan itu pikirannya adalah mindsetnya growth mindset. Oke. Berikutnya, kita punya tokoh ini. Kira-kira kenal nggak siapa? Ya, siapa? Oke. Dari Hairul Tanjung, dia adalah sebagai seorang wirausahaan sukses. Salah satunya adalah ada kuncinya yang utama. Yang pertama adalah jangan selalu bicara dulu tentang uang, tapi apa yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah gagal itu harus jadi keseharian kita. Jadi apa? Jadi gagal akan menjadi sukses. Oke, berikutnya, ini kita materi ke inti kita adalah bisnis model kanvas. Nah, sebelumnya kenapa kita harus tahu tentang bisnis kanvas? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Atau kenapa kita harus buat perencanaan dalam bisnis? Kenapa kita harus membuat rencana bisnis? Supaya kita tahu arah bisnis kita tuh mau dibawa kemana. Oke, supaya kita tahu, boleh tepuk tangan nih. Ini supaya tahu arahnya. Jadi memang betul, rencana itu adalah menjadi patokan awal kita mau tahu kemana arahnya bisnisnya ya. Nah, sebenarnya secara umum jawabannya sudah betul sekali. Jadi perencanaan bisnis itu dilakukan, yang penting ada dua hal. Yang pertama adalah terus inovatif dan adaptif. Yang terakhir adalah memaksimalkan keuntungan. Jadi kalau kita mempelajari model bisnis kanvas itu tujuannya itu ada untuk selalu berinovasi dan adaptasi dan memaksimalkan keuntungan. Oke, yang ini berikutnya. Bisnis model kanvas ini ditemukan oleh penulisnya adalah Alex Oderwader. Nah, dia membuat 9 blok ketika kita menyusun perencanaan bisnis dalam bentuk yang namanya kanvas. Jadi dibagi-bagi. Nah, buku ini sangat populer sekali dan paling penting untuk mendukung mata kuliah kewirausahaan dan juga orang yang sedang membangun startupnya. Apa saja isi yang ada di dalamnya? Di dalam buku bisnis kanvas ini ada 9 bagian penting ketika kita belajar tentang bisnis model kanvas. Di bagian pertama kita bisa mempelajari tentang customer. Jadi ketika kita merencanakan bisnis, yang paling harus kita tentukan itu adalah pelanggannya siapa. Yang kedua adalah terkait dengan customer relationship-nya. Kira-kira apa hubungan yang harus dibangun oleh oleh perusahaan dengan pelanggannya. Yang ketiga adalah value proposition. Nilai apa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Yang keempat adalah channelnya. Kira-kira produknya mau disampaikan kepada siapa. Kemudian yang kelima itu terkait dengan revenue. Kira-kira pendapatannya apa saja sih ketika kita bisnis. Kita harus sangat detail menjabarkannya. Kemudian yang keenam terkait dengan siapa key partner kita siapa. Kemudian yang ketujuh adalah key resource kita siapa. Kemudian yang kedelapan key resource, kemudian key activities, dan yang terakhir adalah biayanya berapa. Oke. Secara sederhana kita akan coba ini tahu nggak ini siapa? Nah, ini siapa ini? Nah, Steve Jobs ini siapa? Oke, pemilik Apple. Salah satunya adalah yang mendirikan Apple. Nah, dia salah satunya adalah membuat perencanaan bisnis yang hebat luar biasa. Kenapa? Karena tadi dia bisa menganalisis segmennya dengan baik, menciptakan nilai dengan baik dan adaptif terhadap perubahan. Sehingga bisnisnya sangat bagus sekali. Oke. 9 bisnis kanvas ini yang pertama adalah yang penting adalah bagian segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini lebih bagaimana caranya perusahaan itu membagi-bagi atau memutuskan segmennya siapa. Segmen ini bisa ditentukan oleh demografinya, sosiografinya, perilakunya, secara geografisnya. Ini kalau saya kasih tahu tentang segmen contoh perusahaan elektronik. Misalnya kalau untuk mesin cuci, siapa segmennya? Ada yang tahu nggak? Laundry, konsumsi rumah tangga. Siapa lagi? Kalau CCTV siapa segmennya? Toko perusahaan. Jadi kita bisa kan menjelaskan. Jadi di bagian kanvas pertama itu menjelaskan tentang segmen. Jadi kita harus memutuskan segmen siapa yang harus kita ambil. Kita pilih. Jadi kita harus tentukan.
Berikutnya yang kedua, ketika kita menjelaskan model kanvas itu adalah terkait dengan proposisi nilai. Gabungan antara produk dan layanan kira-kira yang diberikan kepada pelanggan itu harus seperti apa? Apakah si produk nilai itu bisa dilihat dari sifatnya baru, kinerjanya bagus, atau berkaitan dengan dia menyesuaikan customer. Kalau produk ini kira-kira siapa? Kalau misalkan untuk yang Asus ROG itu biasanya dipakai untuk yang kebutuhan gaming atau gamers gitu. Ya. Karena RAM-nya terus kemudian speknya lebih emang spek Oke. gaming. Oke, berarti bisa dibawa kemana-mana. Selain itu nilainya apa lagi yang membedakan dengan perusahaan lain? Dari produknya yang ada inovasi baru di mana bisa dipakai. Sebelumnya kan tidak ada inovasi seperti itu, tapi memunculkan inovasi baru. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan nih. Oke, untuk memahami lebih jelas kita akan coba secara umum biar lebih mendalam kita akan membagi kelompok ya, kelompok 1 sampai 9. Kalian boleh mencatat satu persatu kira-kira apa sesuai dengan kelompok kalian ya. Nah, studi kasus kita terkait dengan ini ada salah satu perusahaan yang mendesain program pencarian bakat di Jawa Barat. Nah, bagaimana PR-nya untuk dia bisa terus menjadi nomor 1 dan pelayanan bagus dan dia juga mendapatkan keuntungan. Silakan kalau kalian boleh memberikan catatan sesuai dengan masing-masing. Disilakan. Oke, bagaimana sudah selesai? Oke, kita akan belajar. Tadi kan studi kasus ada bagaimana perusahaan bisa dia agar eksis terus. Oke, dari studi kasus tersebut saya ingin tahu kira-kira ini kita perusahaannya ada perusahaan ini pernah yang saya ikuti ketika pelatihan. Nah, kira-kira kalau untuk ajang pencarian bakat ini sebagai seorang perusahaan IO kira-kira segmennya siapa? Ada remaja, terus siswa, mahasiswa. Oke, remaja, siswa yang ikut berkompetisi ya. Oke, jelas ya. Itu segmen. Jadi perusahaan harus bisa membagi-bagi segmennya. Nah, segmen untuk perusahaan ini adalah itu tadi. Oke, yang kedua terkait dengan proposisi nilai. Silakan. Di antaranya itu ada menampilkan stage yang megah, terus menampilkan koreo pertunjukan yang terbaik. Selain itu juga pengembangan diri dari anak muda dan pelestarian budaya Sunda. Oke, tepuk tangan itu ya yang ketiganya. Bagus. Berikutnya, bagaimana cara membangun hubungannya dengan baik dengan konsumennya? Ada? Kalau menurut saya untuk customer relationship-nya itu mungkin kita bisa ngasih souvenir, goodie bag, terus service yang baik atau kayak reward juga, Pak. Oke, artinya kita benar-benar maintenance konsumennya dengan baik ya. Oke, berikutnya distribusinya melalui apa saja? Silakan. Mungkin untuk distribusinya itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama itu via media sosial dengan kita melakukan kerjasama dengan beberapa agensi yang ada di sekitaran wilayah tersebut. Terus yang kedua bisa melaksanakan kegiatan roadshow di area-area kampus ataupun sekolah. Terus yang ketiga mungkin bisa mengundang ataupun dibantu oleh influencer yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Oke, beri iklan, kita kerjasama. Oke, terima kasih. Jadi semuanya penting ya, bisnis kanvas ini secara sederhana kita bisa terapkan dan kita bisa menganalisis agar perusahaan ini tetap berjalan. Oke, berikutnya kita akan membagi 2 kelompok, 4 kelompok kita akan bagi. Masing-masing nanti kalian akan mendesain kira-kira apa bisnis model kanvas yang cocok buat usaha yang akan kita jalani. Misalnya contoh, untuk perusahaan smartphone boleh silakan. Kemudian juga perusahaan makanan minuman juga boleh. Dan kita akan sedikit ada yang membuat bisnis kanvas yang terkait dengan bagaimana mendesain produk atau jasa untuk anak-anak yang menggunakan handphone. Kemudian yang makanan sehat alternatif seperti apa. Oke, nanti kita akan bagi 4 kelompok. Disilakan kita akan mulai membagi kelompok. Kalian silakan membuat mendesain bisnis kanvasnya masing-masing. Silakan dibagi kelompoknya. Baik, terima kasih. Kalian sudah capek-capek ya tadi membuat bisnis model kanvasnya masing-masing. Sesi ini kalian nanti bergiliran presentasi ya di depan. Nanti produknya apa, startupnya apa. Lalu kemudian boleh menjelaskan masing-masing
untuk terkait dengan 9 blok di bisnis model Canvas ini ya. Nanti untuk yang pertama karena waktu tidak memungkinkan, kita akan hanya 2 kelompok saja yang presentasi. Nanti kelompok yang sini siapa yang presentasi? Siap-siap ya. Kemudian yang ini? Oke, yang pertama kita mulai dari kelompok yang pertama aja dulu ya. Silakan kelompok yang pertama tolong dijelaskan bisnis Canvasnya apa. Silakan dipresentasikan. Tepuk tangan dulu buat timnya. Silakan. Ini hasil, izin memaparkan ya Pak, Ya, ini disilakan. hasil BMC dari kelompok kedua. Ada Gila, terus ada Ayu dan Risma. Nah untuk dari produknya sendiri ini es krim dari buah bit. Dimana fokus es krim ini adalah es krim sehat. Dimana sekarang pada remaja sekarang tuh kita suka makan es krim tapi kadang masih takut untuk nanti gendut nggak ya gitu. Nah jadi sekarang kita ada inovasi es krim dari buah bit. Dimana value dari proposisi si es krim ini sendiri terfokus pada SDGs ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang ramah lingkungan. Nah produknya ini didesain khusus untuk anak penderita anemia, tekanan darah rendah, terus pejuang diet dan individu yang senang akan hidup sehat. Oke, saya ingin tanya, ini apa yang membedakan produk ini dengan produk yang lainnya Pak? Nah, kalau untuk value dari produk ini sendiri, perbedaannya biasanya kalau misalkan dari es krim yang lainnya kita menggunakan gula yang dimana itu tinggi akan kalori. Tapi kalau di es krim buah bit ini tidak sama sekali menggunakan gula, jadi digantinya dengan sirup maple, Pak. Gitu. Oke, tepuk tangan. Nah, membuat alternatif makanan sehat. Tadi kan kalau makanan es krim itu kan perlu ada diferensiasinya. Salah satunya adalah bagaimana kita mengatasi masalah kesehatan. Tadi udah jawab. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih kelompok 2 ya sudah berbagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah sih Pak, cukup keseluruhannya memang terfokusnya memang untuk penderita anemia, terus juga yang tekanan darah rendah, terus pejuang diet juga, dan yang memang anak-anak sebenarnya suka makan es krim tapi ya takut dirinya nantinya gendut atau gimana. Nah itu nggak perlu khawatir lagi karena di sini kita udah nggak ada gulanya gitu. Jadi kalorinya per produknya itu cuma 80 kalori. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan terakhir ya atas produknya. Silakan boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya di kelompok yang ini ya. Tadi sudah bagus. Kita punya produk makanan, es krim yang sekarang sedang kita konsumsi. Lalu menawarkan alternatif makanan sehat. Berikutnya saya mengundang kelompok yang pertama tadi ya. Kelompok yang tadi ada PR besar kita bagaimana menyelamatkan anak-anak dari gadget ini. Silakan. Nah untuk selanjutnya produk kami itu berfokus untuk inovasi mengurangi screen time handphone anak gitu ya Pak. Nah untuk customer segmentnya yaitu anak usia 1-6 tahun. Kemudian untuk value professionnya sebagai salah satu produk edukasi anak yang ramah lingkungan. Dan juga kontennya terdiri dari beberapa seri sehingga lebih menarik untuk anak. Kemudian membantu para orang tua agar anaknya tidak kecanduan gadget karena bisa mengurangi, dengan adanya permainan ini bisa mengurangi screen time dari anak tersebut. Dan produk ini didesain khusus untuk para penyandang disabilitas sehingga dapat menikmati oleh mereka. Kemudian untuk key partnernya yaitu sentra kain Cinggon Dewa, ada e-commerce dan outlet juga sebagai tempat pembelian bahan pendukung. Revenue stream berupa penjualan produk funboard. Key research-nya modal awal untuk membeli bahan baku dan bahan pendukung. Kemudian cost structure-nya terdiri dari biaya marketing, biaya kemasan, ongkos kirim, dan juga biaya bahan baku. Oke, boleh tepuk tangan? Oke, ini saya mau tanya aja sedikit ya. Ini kalau ini produknya jalan, partnernya yang penting itu siapa partnernya? Tentunya orang tua gitu Pak, orang tua yang memiliki anak usia 1-6 tahun agar kan dalam usia tersebut tuh anak lebih banyak screen time handphonenya dan agar bisa dikurangi, salah satu solusinya itu dengan funboard ini. Oke, bagus sekali produknya ya. Oke, terima kasih. Cukup? Disilakan boleh. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi ya tuh ya. Oke, terima kasih sudah presentasi kita di sesi ini. Tadi teman-teman sudah berbagi kelompok lalu mengerjakan masing-masing. Mudah-mudahan udah bisa ya, dari mulai udah paham. Tadi dianalisis perusahaan yang sudah ada, lalu kemudian kita buat yang yang baru ya. Kita membuat bisnis konsumsi yang baru. Terima kasih buat semuanya.
Nah, oke, berikutnya mudah-mudahan materi ini bisa bisa kalian simak dengan baik, bisa diterima dan bisa bermanfaat buat kita bersama. Pada pembelajaran di sesi ini kita akan melihat sejauh mana kalian bisa memahami materi, bisa melihat apa yang sudah dicapainya. Silakan kalian boleh diakses ini. Di kuis ini materi-materi yang sudah kita sampaikan itu semuanya ada. Jadi kalian bisa memilih bagian mana yang sudah kalian pelajari, apa paham, termasuk contoh-contohnya. Kalian bisa memilih jawabannya. Sudah selesai ya mengisi semuanya ya? Wah, sudah selesai. Oke. Siapa menangnya? Wah. Oke. Berarti sudah bisa menjawab ya. Nomor 1 dapat hadiah apa ya? Oke, nanti bisa makan di kantin sebelah ya. Ya, ciki-ciki ya. Oke, selamat buat tadi siapa? Miza ya yang sudah berani, Sania dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih kuisnya ya. Sudah diisi dengan baik. Linknya juga tadi sudah kita. Oke, saya atas nama dosen di mata kuliah ini, di kewirausahaan ini, sangat menarik sekali ya interaksi perkuliahan kita. Kira-kira dari perkuliahan kita yang sudah kita laksanakan nih, kira-kira ada yang ngasih ini nggak review nggak satu aja tentang apa ini tuh? Ada? Ya, gimana? Jadi pada hari ini kan kita belajar terkait bisnis model kanvas ya Pak ya. Di situ jadi kita tuh lebih tahu bahwasannya bikin bisnis itu nggak asal bikin. Jadi harus ada perencanaan, kayak contohnya menentukan segmen pasar, menentukan siapa aja yang terlibat di dalamnya. Oke. Itu tepuk tangan buat. Oke, jadi ada lagi? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, tadi kan kita sudah simpulkan nih. Jadi membuat bisnis model kanvas itu ada 9 bagian. Kita harus menentukan segmennya, kita harus menentukan nilai proposisi nilainya seperti apa, customer relationship harus bagaimana, lalu kemudian revenue-nya seperti apa, kemudian partnernya siapa, sumber dayanya siapa, lalu kemudian tadi pendapatannya seperti apa. Itu yang paling penting dari 9 blok ini. Oke, ada yang ditanyakan terakhir sebelum kita tutup perkuliahan kita? Oke. Nah, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan di perkuliahan hari ini. Bagaimana pendapat kalian kuliah kita hari ini? Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita bersama. Ya, sedikit kita belajar kembali bagaimana mendesain bisnis, membuat perencanaan bisnis menggunakan model bisnis kanvas ini, karena penting tadi untuk memaksimalkan keuntungan, untuk menciptakan inovasi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di perkuliahan kita. Nanti sampai ketemu lagi pekan depan ya perkuliahan kita. Saya cukupkan sekian perkuliahan kita. Terima kasih atas kehadirannya, atas pelaksanaan perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama, sampai lain kesempatan ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini sebagai salah satu syarat penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tidharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada unsur pengajaran dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sub Pendidikan Indonesia, Pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Pimpinan Program Studi Home Based Management, rekan-rekan sejawat, para mahasiswa, dan seluruh yang terlibat dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.